Halo Sensikers, masih di sini bersama Alexandro Johan dan kita akan ngomongin tentang lu tadi ngomongin tentang bajunya masih sama ya. Tipu-tipu tuh gimana? Maksudnya tipu-tipu? Gue boleh minum dulu nggak? Boleh dong. Gue aja nggak minum dari tadi. Oh, iya. Mau berdua bareng. Nggak, ini topik yang lo angkat, gue salah ngomong sih kayak tadi ya. Aduh, gue jadi public enemy nih abis ini. Kalau public enemy sama pesaing kan nggak apa-apa. Yang penting tuh di sini masyarakat itu terinformasikan sebenarnya apa. Lu siap-siap banyak haters nih di kolom komen nih. Loh, intinya kalau hatersnya itu di sini nge-hate-nya gini, paling gampang kalau nge-hate-nya itu sudah dasar lu Cina ini, dan berarti apa yang lu sampaikan bener. Karena mereka nggak punya sesuatu yang lain untuk nyalain lu. Iya. Dasar lu gendut. Nah, itu berarti apa yang lu omongin bener. Iya. Kalau haters gitu nggak apa-apa sih, emang gue gendut sih. Iya, tapi kalau hatersnya kayak misalkan, saya nggak setuju karena forex ini, lu tetap bisa jelaskan dong berarti ya. Oh, siap. Nah, sekarang lu coba jelaskan, apa yang lu maksud dengan bisnis tipu-tipu? Bisnis tipu-tipu berarti bisnis yang menipu, Mas. Oke, itu seperti bagaimana? Berarti kan ada sesuatu yang ditutupi. Ada satu informasi yang tidak ditunjukkan secara penuh. Atau bagaimana? Itu sudah pasti gitu loh. Dan oke, sebelum kita mendisklaimerkan ini tipu-tipu atau tidak, boleh nggak kita satu ini dulu nih, satu frekuensi dulu nih. Menurut lo, kalau gua berbisnis yang menggalang atau melibatkan uang orang lain, uang orang banyak, dan gua melakukannya ilegal, itu termasuk penipuan nggak? Ilegal tuh gimana dulu? Ilegal Tidak berarti kan mengikuti di Indonesia. Di Indonesia. According to Indonesian legal. Iya, according to Indonesian legal. Secara kita berada dalam ya yurisdiksi hukum Indonesia. jurisdiksi hukum Indonesia. Nah, apa yang dilanggar apa dulu? Oke, tapi berarti gini, saat itu terjadi, lu setuju nggak kalau itu penipuan? Loh, ya setuju karena kan ilegal. Karena ilegal ya. Tapi kan kita harus menentukan dulu. Base-nya harus sama. Ini legalnya tuh kayak gimana? Ya udah, bidang forex ini tadi gimana? Maksudnya bisa tipu-tipu apa lagi? Kan udah jelas kan bisnis ya seperti itu. Kalau misalkan pakai robot ya udah seperti itu tadi, robot. Kita tinggal istilahnya kayak robot ini berarti bisa disewa dong? Atau dibeli atau apa sih sebenarnya? Robot disewa kayak rental ya. Lah iya, maksudnya disewa tuh dalam artian ya sebenarnya bisa. Ada kan memang yang nih lu bayar sekian selama setahun gitu kan, lu pakai jasa robotnya. Ada yang memang cukup one time buy gitu kan. Terus kopi ya itu ya. enggak, lu mau kopi. Kode. Terus Ada yang memang lu sekali beli katanya bisa untuk for long last gitu ya. Jadi robot yang ada di pasaran ini sekarang seperti apa? Kayak kemarin kan dengar yang Bittrex Go yang awal itu udah dari tahun lalu tuh. Gue pun ditawarin seperti itu. Cuman karena gue nggak mengerti fundamentalnya si forex ya, gue belum nyemplung di situ tadi. Nah, tapi yang dimaksud dengan mereka robot itu berarti aplikasi yang akan ngejagain kita, sehingga kalau dulu tuh gue sama lu kan kita kenal di apartemen Medit tuh waktu itu. Ada satu orang yang tiap saat itu di lobi tuh bener-bener kayak mantengin terus seperti itu. Ya karena mungkin kalau di kamarnya dia ini ya ngantuk atau apa. Di situ kan dia bisa ngobrol sama satpam karena dia basically nungguin itu. Dan yang mengherankan adalah dia ini selalu nongkrong itu dari jam 8 malam sampai subuh besoknya. Nah, akhirnya setelah gua punya usut ternyata memang dia mengikuti, karena kan kalau di US dan sebagainya kan ini belahan dunianya berbeda kan. Nah, tapi berarti zaman itu belum ada robot karena dia harus kayak atau gimana? Robot udah ada sih zaman itu kan, back to 2016 ya itu ya, 2016 ya. Sebenarnya robot udah ada. Mungkin belum se-hype sekarang lah. Sebenarnya kalau gua rasa ya robot trading forex itu jadi hype thanks to COVID kayaknya sih ya. Nah, tapi kan Bittrex Go itu sebelum COVID kan? Bittrex Go ada sebelum COVID. Nah, kenapa? Apa yang membuat robot itu terus kemudian jadi favorit para trader? Mungkin kenapa jadi hype kali ya? Mungkin karena orang yang berpikir bahwa pakai robot nih keren, canggih gitu, pasti profit kali gitu ya. Karena kalau gue pribadi, gue masih lebih percaya dengan lu mantengin sendiri? Gue nggak pantengin, maksudnya
gue pakai robot tapi ya robotnya yang semi gitu loh, nggak yang full automatically. Jadi tetap ada seorang operator. Ya, ada tetap involve manusia karena sampai hari ini balik lagi, gue belum menemukan ada satu robot yang benar-benar oh ini gila banget, bagus banget gitu. Gue belum nemuin sih. Oke. Nah, balik yang tadi itu, berarti kalau memang udah ada robot dan sebagainya, itu bisnis tipu-tipu bukan yang ada robot berarti? Atau gimana? Nah, gue nggak gini. Ini berarti gini ya. Gue nganggap ini jadi tipu-tipu karena kok lu seperti ada yang lu tutup-tutupi gitu. Kok lu harus ilegal gitu. Gue ngeliat banyak sekali di pasar ini robot trading forex yang brokernya ini, kenapa lu nggak mau pakai broker lokal yang ilegal? Secara lu tinggal di Indonesia, lu jualan di Indonesia. Nggak, kenapa lu pakai broker lokal yang ilegal? Yang legal? Yang legal. Oh, gitu. Kenapa lu nggak pakai broker itu? Kenapa lu harus pakai broker luar yang ilegal, yang tidak ada badan hukumnya di Indonesia? Nggak. Coba, kenapa kok mereka? Mungkin lebih menguntungkan atau gimana? Nah, kalau menurut gue simplinya adalah begini. Oke, ini akan agak ekstrem gitu ya, dan mungkin gue akan sulit membuktikannya. Oke, apa yang susah lu buktikan? Oke, jadi gini, yang gue ketahui adalah gini. Kan sekarang orang pada pakai platformnya adalah MetaTrader 4. Oke. Di MetaTrader 4 itu tidak punya independent server. Jadi mereka untuk server source feed atau chartnya itu akan balik ke brokernya masing-masing. Itu di semua juga seperti itu? Yes. Tidak terkecuali? Oke, terus? Nah, banyak broker luar yang tidak memiliki regulator. Broker luar? Broker luar. Oke. Kalau broker Indonesia yang legal, kita katakan yang legal, yang terdaftar di JFX atau di ICDX, sudah pasti harganya itu dipantau oleh bursa. Oke. Dengan kata lain apa? Mereka nggak bisa ngetik harga. Nggak bisa mainin harga. Yes. Ini yang terjadi gitu. Dan ini yang lu duga terjadi. Lu nggak ada bukti lu. Ya, ya itu makanya gue bilang ini hal yang sulit gue buktikan. Tapi berarti kan ini yang lu duga terjadi, betul? Tapi kalau lu punya uang 150.000 US dollar, gue bisa bikinin lu white label di Meta 4 dan lu punya MT4 manajernya di mana lu bisa ketik harga. Oke. Apa manfaat ketik harga? Waduh, Mas, gila. Lu bayangin gak nih? Kalau gue bisa ketik harga, jadi kurang lebih gue bisa aturin nih harga naik 5 pip aja. Ya, 5 pip tuh pendek lah gitu. Atau 3 pip aja. Terus bisa dong, ini gue pakai, Mas Den, taruh semua hartamu di sini, saya jamin dengan leher saya, bahwa ini akan profit. Terus, beneran waktu itu profit? Sulit gitu, gue bisa ketik kan. Gue ketik untung 3 pip, 3 pip, 3 pip, 3 pip, 3 pip. Kan lama-lama, tiap hari untung 3 pip. Kalau dengan lot yang besar, 3 pip ini kan secara persentasinya naik besar. Oke. Lotnya ini kan leverage kan, cut-roll-nya kan. Lalu kita pakai lotnya yang besar nih, melebihi batas kewajaran. Jadi di mana dengan $1.000 pakainya 1 lot. 3 pip berarti sudah $30. Berarti kan udah 3%, Mas. Gue bisa bilang sama lu 3% lo per hari, Mas. Karena gue ketik. Jadi bisa disalahgunakan dong. Oke. Nah, pertanyaannya lagi, gue tidak menuding bahwa robot-robot ini berlaku seperti yang gue katakan. Tapi gue cuma bisa bilang gini, kalau memang lu tidak melakukan hal itu, gue tantang, mainlah di broker lokal yang legal, yang diawasi oleh JFX dan ICDX. Kenapa lu harus di broker luar yang nggak jelas? Loh, oke. Lah kalau memang itu di broker luar, itu disahkan atau tidak oleh Indonesia? Oh jelas tidak, melawan hukum pula. Makanya gue bilang itu lagi jadi kayak tipu-tipu, halu-halu. Lu melawan hukum, melawan undang-undang Bapepti gitu, dan itu ada tindak pidananya. Memang ada yang melakukan itu? Ada, Mas. Lah kalau ada, memang selama ini udah berapa lama tuh kira-kira berlangsung yang lu duga itu tadi terjadi? Oh itu udah lama sekali. Lah kalau udah lama sekali, kenapa Bapepti diam saja? Ya, saya tidak berani menjawab. Lah berarti kan itu bisa berlangsung lebih lama lagi. Ya semoga Bapepti, ayo Pak, tolong cepat ditindak. Kemarin saya udah mention Pak, udah komen-komen juga di Instagramnya Bapepti. Saya sebutin Pak brand-brandnya juga. Loh, tapi kan ada juga pernyataan bahwa kami melaporkan ke pihak kepolisian untuk itu tadi menyelidiki orang-orang yang mencemarkan itu tadi.
Lalu termasuk yang mencemarkan atau bukan? Mencemarkan apa nih gua? Ya itu tadi menuduh kalau itu tadi pakai white label atau apapun itu tadi. Ya, begini, kan saya bilang simpel. Kalau memang Anda tidak pakai white label, ya udah buktiin Anda pakai broker mana, Monex, IMF, ada Royal Trust, Itu Farbury, GK Invest. semua itu memang udah ada daftarnya dan nggak mungkin lebih daripada daftar itu ya. Betul. Orang kita tinggal gampang kok, search aja di Google, nih langsung search member of JFX atau member of ICDX. Itu akan langsung terlempar ke websitenya resmi Jakarta Foreign Exchange ataupun di ICDX Ini gitu. pialangnya tadi yang lu bilang itu. Iya, pialang yang legal. Nah, kenapa? Karena gue berani jamin bahwa pialang legal itu tidak akan berani ngetik harga, Mas. Sekalinya ketahuan, bisnis mereka bangkrut. Dan kenapa pialang itu harus mau ngetik harga demi lu yang deposit nggak seberapa gitu. Sedangkan dia membuka broker atau pialang legal di Indonesia itu mahalnya bukan main. Lu beli white label MT4 itu yang kemarin terakhir gue diinfokan itu ya, diinfokan sama teman gue diceritain itu 150.000 US dollar. Oke, kalau lu punya uang 150.000 US dollar, yang itu setara dengan 2 miliar. Kalau lu punya uang 2 miliar, Lu bisa bikin white label sendiri. oke. Lu punya platform sendiri di dalam platform MetaTrader 4. Lu persiapkanlah servernya, mau namanya apa, lalu lu bisa jualan. Lu mau trading forex sama gua nggak? Jadi itu grafiknya masih lu atur. Dan iya, lu bisa atur. Oke. Nah, apa yang akan membedakan saat kita ini bilang bahwa itu tadi bahwa ini ada kemungkinan white label atau tidak adalah mempergunakan pialang lokal atau tidak itu tadi? Ya itu udah paling gampang menurut gua. Paling gampang lu menebang antara rumput dan ilalang lah gitu loh. Gua paling gampang ya gini, ya ada broker lo. Kita tinggal di Indonesia nih. Negara kita melalui Bapepti juga sudah membuat undang-undang tentang perdagangan berjangka. Di mana regulasi-regulasi tersebut dibuat juga untuk menjaga uang Anda gitu loh. Oke. Dan kalau sudah dibuat untuk menjaga uang Anda, kenapa Anda harus mencari yang beresiko gitu loh. Dan kalau memang ada orang-orang yang mungkin gitu ya akan tetap mengatakan robot saya yang terbaik gitu kan, ya saya tantanglah ke robot Anda, pakailah broker yang terbaik di Indonesia gitu. Oke. Nah, kalau pakai broker di Indonesia ya artinya kita ikut perdagangan biasa itu tadi yang memang dilegalkan itu tadi. Yang diawasi oleh bursa. Oh. Ya kan, serah pakai aja robotnya, coba mainkanlah di broker lokal. Kalau yang dari tadi Mas Denny sebut mereknya Bittrex Go itu broker lokal jelas. Oh, loh. Bittrex Go itu trusted. Oh. Gue bukan member Bittrex Go ya, gue kompetitornya Bittrex Go nih. Gue kira lu tadi jelek-jelekin Bittrex. Oh enggak bukan. Oh. Tapi even though gue kompetitornya Bittrex Go, gue harus mengakui dengan fair bahwa Bittrex Go itu juga trusted. Maksudnya gini, trusted by legal ya. Iya. Bukan trusted tradingannya pasti bagus enggak lo? Oh iya. Ibarat kata lu harus hati-hati juga ngomong itu. Iya. Ibarat kata ya kalau ibarat kata restoran masakannya ya lu coba sendiri, cuman gue jamin dia nggak pakai racun lah gitu loh. Oh, oke. Rasa ya tergantung lidah masing-masing. Bukan nggak pakai racun lah. Kalau racun kejauhan. Dia pakai semua bahan yang sudah lulus BPOM. Bisa jadi begitu. Iya dong. Boleh. Kalau racun kan membunuh udah maksudnya. Membunuh. Ya. Kalau ini kan menutupi itu tadi bahwa ingredients-nya dia nggak SNI lah ya. exactly. Cuman hasil tradingannya ya silakan Anda nilai sendiri. Kalau itu saya nggak ikut campur. Nah, tapi untuk nilai sendiri tradingan berarti kan kita harus belajar fundamental. Iya. Ya, dan belajar itu gini, kalau orang yang kayak gue nih goblok nggak ngerti apa-apa tentang trading deh sama sekali. Misalkan nih seperti itu. Gue perlu berapa lama untuk belajar ini? Perlu berapa lama ya? Iya, kalau buat gue pribadi nggak dari nggak ngerti sampai ngerti dulu deh. Kalau masalah belajar kan, gue sulap juga sampai sekarang masih belajar, tarot juga masih belajar, semuanya masih belajar. IQ lu berapa, Mas? Ya, IQ gue, kalau gue bilang di atas rata-rata nyombong ya. Mas, berapa? Ya, pego lebih lah. Gimana? Ya, 2-3 hari lu bisa lah kalau IQ-nya pego lebih. Tapi maksudnya ini orang awam pun itu bisa. Orang awam pasti bisa, sangat mudah kok belajar gitu. Maksudnya, yang penting mau belajar ya. Kadang mungkin cara tangkap orang beda-beda lah ya, speed menangkapnya ya. Cuman basically mempelajari basic forex itu tidak susah dan tidak menyeramkan. Jadi sebelum Anda nyemplung dunia forex, belajar dulu gitu. Oke, nah
ngomong-ngomong belajarnya coba di konten yang berikutnya. Tapi ini kita selesaikan dulu yang masalah tipu-tipu. Artinya berarti cuma satu, gunakanlah broker legal yang terdaftar di ICDX ataupun JFX. Dan itu adalah gini, itu acuan atau landasan dasar daripada Anda kena tipu nantinya gitu loh. Karena gini loh, intinya balik lagi, Bapepti membuat undang-undang juga untuk menjaga uang Anda. Gitu kan? Ngapain sih Anda mesti nyari yang di luar yang beresiko? Ya tapi kalau yang mau nyari ya hukum, silakan. Ya silakan. Ya kan uang mereka juga ya kan. Mending buat gua ngasih uangnya. Kayak beli jam tangan baru. Ya wes, berarti itu. Nah, setelah ini kita akan coba untuk kalau yang nggak ngerti sama sekali tentang forex, belajarnya gimana sih kira-kira? Oke, saksikan nanti di konten berikutnya. Tunggu di sini.